Masih bersama Kla Project yang luar biasa. Kita mau tanya soal era digital dan juga AI nih kakak-kakak. Menurut kalian gimana? Ini menyulitkan atau justru membantu sih? Dengan AI sekarang itu membuat musik kan mudah banget dengan AI. Sebagai musisi yang benar-benar dengan sebuah proses karya yang orisinil begitu, gimana tuh pendapatnya? Nah ini AI ya. Itu saya mau jawab boleh ya? Iya. Boleh, silakan. Susahnya bukan susahnya dalam arti kita jadi nggak bisa menghadapi ini, tapi dunia sekarang itu juga beda. Dunia mengapresiasi musik sekarang adalah musik yang paling viral, dia akan paling sukses, benar kan? Jadi motivasi bikin musiknya bukan untuk membuat musik yang evergreen, yang kemudian jadi everlasting seperti dari era tahun 60, 70, 80 gitu. Yang kemudian lagunya itu seperti orang baca buku seneng lagi gitu. Sampai ada yang baca buku berkali-kali ya kan, atau nonton film pun kita berkali-kali kok masih suka ya gitu. Mungkin di Amerika ada bioskop yang selalu muter film-film lama atau lagu-lagu lama. Nah, kalau musik sekarang memang tujuannya viral. Nah, akhirnya AI yang akan menang kalau soal kayak gini. Menurut Mas kalau Kapten membuat begitu? lagu viral, AI akan menang. Oke. Karena dia sudah masukin semua database. Gimana caranya supaya membuat musik yang kemudian gampang didengar, gampang dicerna, gampang dinyanyikan, dan pasti gampang populer. Kan perintahnya gitu apa? Promnya ya? Promnya begitu udah pasti. Pasti kamu masukin, saya pengen lagu yang gampang terkenal. Betul. Ya. Yang kita dengar terakhir semua musiknya gaya-gaya Korea. Kalau kita nggak Bukan mungkin jelek, bisa gitu mengalahkan itu, karena kita nggak bikin lagu yang seperti itu gitu. Tapi kalau bikin lagunya aja minta AI, menurut saya sih itu bukan, itu sekarang masih dipertanyakan itu sebagai dapat perlindungan. Bukan tapi masalah ciptanya ya, tapi kalau membuat musiknya pakai gitu, AI itu nggak apa-apa, maksudnya teknologi ya. Iya. Jadi sebagai referensi atau misalnya nih kita punya lagu tapi minta AI untuk coba buatin beatnya kayak gitu. Untuk aransemen, macam kalau itu nggak masalah. Tapi bukan berarti nggak bisa loh, di AI itu bisa melakukan semuanya. Betul. Sejauh apa Kla Project mau beradaptasi dengan ya itu sekarang teknologi kalau yang ada? pribadi kalau saya sih AI benar kata Adi, pakai aja buat fasilitas. Tapi bukan melupakan soul-nya kita. Ya kita mau bikin lagu yang tentu punya layer, punya makna yang dalam dari diri kita, dan kemudian pendengar kita akan menikmati lagu itu sampai berpuluh tahun kemudian. Selalu motivasinya itu sih. Ya kalau saya sih gini, janganlah buat lagu tuh pakai prom. Maksudnya buat lagu kok pakai prom gitu loh. Jadi bukan karya dia ya. Iya dong, ya kan. Zaman sekarang banyak band yang ketika live pakai sequencer. Kalau zaman dulu kan sequencer tuh dipakai buat instrumen yang tidak ada. Betul. Kalau sekarang banyak band yang sebetulnya ketika live itu hanya muter sequencer dengan banyak track sehingga musisinya cuma nebal-nebelin doang. Ya, kalau menurut pendapat Kla Project, bagaimana band-band yang seperti itu? Ya gini ya. Kalau menurut saya sih kita nggak bisa menghindari bahwa ada yang ingin tampil bunyi-bunyian tuh komplit ya. Itu kan nggak bisa dibawakan oleh cuman beberapa orang gitu, karena ya rekaman itu kan pakai tracking, ada tracking banyak gitu, ada layer-layer. Jadi Kla sendiri sudah mulai memakai sequencer kita, karena kita juga ingin menyuguhkan gitu ya? detail-detailnya itu juga kita ingin sampaikan ke penonton gitu. Nah itu kan nggak bisa tersampaikan apabila cuman ya berlima aja main live gitu. Saya cuman ada 2 keyboard gitu, nggak mungkin. Sedangkan musiknya Kla itu penuh dengan layer. Jadi beberapa ini kita memang, artinya kita ingin mempertanggungjawabkan, pengen memperdengarkan ini loh lagunya Kla secara live, dia dengerin, kita bener main live, tapi ada beberapa detail yang harus dibantu dengan sequencer. Jadi selama membantu nggak apa-apa, tapi jangan bohong. Kalau jadi playback, nah itu yang susah. Misalnya ada solo biola, biolanya nggak ada, tapi suaranya ada kan? Jangan Iya, gitu. banyak kabarnya soalnya sekarang seperti itu. Band live tuh banyak yang rapih karena itu sebetulnya sequencer udah berapa track, sementara si pemain gitu cuma ya nebel-nebelin, dia salah pun falas pun nggak akan kedengeran karena udah sequencer semua. Bahkan ada yang bilang ada beberapa penyanyi vokalnya pun udah sequencer dengan banyak track, jadi seperti kasarnya kan jadi playback tapi dengan multi track. Ya kalau kami sih begini ya. Jadi yang vital yang membuat itu jadi dynamic, itu terasa live, itu pasti kita bawakan live. Lilo
ya tetap sound gitarnya saya main piano sama ininya tetap gitu. Jadi dynamic live-nya masih tetap harus kerasa. Kalau enggak ya nonton aja, dengerin aja playback ya kan. Mas Katon mengatakan bahwa wah kalau ngikutin teknologi segala macam AI ya pasti akan menang karena kemudahan mereka membuat lagu. Nah, lalu bagaimana dari sisi bisnisnya sendiri kalau ternyata pasarnya lebih tertarik dengan keviralan itu, Mas? Bagaimana cara Kla kemudian juga tetap realistis? Musik gue ini harus tetap eksis dong, karena ini terkait dengan bisnis musik juga. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Karena kita usianya udah segini, kita udah berfilosofi, kita nggak terlalu memberatkan soal itu. Kita memulai semuanya dengan apa adanya, dengan mengikuti musik kita juga, mengikuti soul kita, sampai kita jadi berkarir musik. Adi meninggalkan kuliahnya di UI, Lilo meninggalkan kuliahnya di STTN ya. Saya meninggalkan kerjaan saya di Garuda. Ya udah, kalau sampai akhirnya situasi masih kayak gini dan kita masih diterima, kita akan masih terus main musik tanpa kita harus ngakalin kemudian ada beban gitu loh. Ini sama aja waktu zaman dulu pun juga begitu. Ada pilihan bahwa yuk ngikutin yang lagi ngetop. Artinya ngikutin tren. Ada yang nggak peduli dengan tren. Dia percaya diri dengan karakternya. Dan Kla seperti itu. Yang kita jalanin waktu itu begitu. Waktu dari awal juga gitu. Jadi kita waktu itu musik seperti apa coba, ya kan? Nah, kita tidak ngikutin tren. Seperti kata Dani ya tadi mungkin ya. Dulu industri musik itu benar-benar ada satu yang hits, lain-lain berlomba-lomba, jenis musik seperti itu rame banget kayak gitu. Tapi kami nggak memilih seperti itu. Jadi yang tadi dianggap viral apa segala macam ya kita bukan kesalahan. Ya, jadi intinya Kla Project tuh dalam sepanjang karirnya tidak pernah terlalu peduli pada tren musik yang sedang ada ya. Betul. Bagaimana Kla kemudian melihat warna atau jenis musik di masa yang akan datang? Itu polanya akan seperti apa sih di era teknologi sekarang? Apakah masih akan relevan dengan musiknya Kla sekarang? Nah ini zaman dulu aja kita nggak tahu apakah kita relevan sama market, karena orientasi kita waktu itu juga nggak market sih ya. Nah kita beruntungnya gini aja, di usia kita nih yang 60, dari kita adaptasi, kita statistik segala macam, ternyata setiap 25 tahun dia ngulang. Iya. Dia mengulang. Jadi sebenarnya musik itu berhenti di 95 kalau menurut saya. Setelah itu semuanya ngulang. Kenapa 95, Mas Lilo? 95 itu begitu era grunge, habis itu yang ada sekarang itu, jadi grunge itu di 92-93 ya. Waktu 89 Guns N' Roses muncul, grunge belum mulai, iya kan? Tapi Guns N' Roses itu niru tahun 70. Iya kan, ini juga tahun 68. Tapi dengan spirit yang baru, dengan teknologi yang baru. Jadi semua ngulang-ngulang aja gitu loh. Sekarang kan lebih bijaksana, lebih ya udah mengalir aja. Tapi kalau misalnya nggak jadi musisi ini, Mas Lilo jadi apa? Sebenarnya gini. Dari SMA saya ketemu Adi, terus baru ketemu Katon. Kita udah mau jadi musisi, udah itu aja. Tapi karena pilihan orang tua dan Adi pinter masuk UI kan. Saya masuk mesin, nggak ngerti juga kenapa masuk mesin, karena keterimanya di situ. Karena ngambil mesin. Dituduh saya ambil mesin. Karena teman saya itu. Nggak mungkin dong, nggak pernah ada konflik yang paling sering mengalah siapa? Kenapa? Yang paling Semua sering kalah. Ngalah juga. Semua ada waktunya ngalah. Oh gitu, yang paling keras kepala siapa? Manajer kita. Bener. Nggak mau ngaku lah. Nggak mau ngaku dia. Oke, kan? Kelihatan ini sama egonya sama kuatnya kelihatan nih. Nggak ada yang dominan. Lihat dari bajunya aja beda-beda kan. Iya, makanya puluhan tahun tetap awet karena tiga-tiganya kuat. Mau tahu rumusannya apa 37 tahun itu biar awet? Apa? Itu yang mau ditanya. Ketemu pas show aja. Oh gitu. Kalau lagi tidak ada show ini 37 tahun, pernah nggak ngerasain, males banget gue ketemu dia gitu? Oh, Kita juga enggak. Setelah show juga kita udah punya perasaan gitu. Aduh. No, karena bicara ego, karena kan kita tahu banget lah, maksudnya band yang pecah karena ego. Dan ini 37 tahun loh. Kita itu dari dulu nuangin ego cuma pas ngarang lagu deh. Begitu udah aransemen kita udah ngomong rasional. Oke. Rasional gimana? Aduh ini gila nih 7 menit loh. Potong jadi 4,5. Udah rasional tuh. Iya betul. Oke. Ini jangan ngulang nih, lagunya gini nih dipendekin. Oke. Walaupun Adi main keyboard, saya main gitar, saya bilang sama Adi, "Lo keyboard lo begini dong." Oh iya. Lo gitar begini dong ya. Kita dari dulu udah begitu. Kalau ego,
Lil gitarnya begini kata Adi. Aku Lilo, Adi main keyboard. So you know we are going, right? Okay. Kalau aku mau ego, gue yang main gitar, urusan apa lu? Lu main gitar nggak bisa, itu ego. Right. Ego norak gitu loh kan. Yeah. Kita nggak, ya bagus ya udah. Ini perlu saxophone. Oke. Semua setuju? Setuju. Semua punya insting musik yang sama. Coba gue Ayu, aku siapa? Kamu Clay itu paling pelit membocorkan besok tuh kalau konser sama siapa kolaborasi. lah bukan pelit sampai H-7 kita juga nggak tahu siapa yang bisa ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.